له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Agung Sleman, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga beliau dan memberikan hidayah untuk selalu berada istiqomah di atas kebenaran. Dan para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur alhamdulillah layak kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan sore hari ini kita dikumpulkan oleh Allah dalam suasana belajar sambil ngabuburit. Karena ada banyak aktivitas manusia untuk menghabiskan waktu di bulan Ramadan. Padahal waktu itu modal yang paling berharga bagi manusia. Sehingga sampai ada orang yang merasa turah waktu, Pak. Sisa waktu. Karena dia merasa sisa waktu, apalagi dalam kondisi puasa, akhirnya dia habiskan waktunya dengan cara ada yang jalan-jalan, ada yang cuman keliling-keliling cari kolak, ya. Kelilingnya setengah jam, cuman dapat satu buah kolak. Hanya untuk satu kolak itu keliling setengah jam. Antara waktu yang dikeluarkan dengan hasil yang didapatkan tidak berimbang. Padahal bagi mukmin bulan Ramadan itu kesempatan yang sangat berharga, sehingga setiap detik seharusnya bisa menghasilkan pahala. Maka jangan sampai ada istilah dalam diri kita, daripada nganggur mending jalan-jalan. Itu keliru, Pak. Enggak ada waktu kosong bagi mukmin bulan Ramadan. Kita bisa membaca Al-Quran, bisa berzikir, bisa mendengarkan murattal. Kalau bosan mendengarkan murattal, bisa mendengarkan kajian. Capek dengerin kajian, bisa melakukan amal ibadah yang lain. Dan seorang mukmin bersambung antara satu ibadah dengan ibadah berikutnya. Maka sekali lagi tidak ada istilah buang-buang waktu atau daripada nganggur mending jalan-jalan, lalu kemudian ngabuburit untuk hal yang tidak bermanfaat. Ini sangat sia-sia dan sangat disayangkan. Dan alhamdulillah ketika Allah arahkan kita untuk berkumpul dalam rangka mengisi waktu kita dengan kebaikan, seperti belajar bareng atau melakukan aktivitas yang bermanfaat yang lainnya. Karena kita tahu bahwasanya waktu ini sesuatu yang berharga. Orang kalau puasa kan nganggur itu nyatanya menurut dia kayaknya nggak nyaman, nggak enak. Dulu saya masih ingat ya, pada waktu masih kecil dulu, kalau pas lagi bulan Ramadan, aneka mainan itu digelar. Mulai dari karambol, sekak, main kartu, dan aneka permainan yang lainnya. Tujuannya mengalihkan perhatian biar tidak terasa lapar ketika berpuasa. Akhirnya kita hanya buang-buang waktu untuk bermain. Dan itu tradisi orang di masa silam. Sekarang ini harus kita ganti, bahwa Ramadan tidak ada waktu yang nganggur. Semuanya kita isi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun Anda lelah untuk beribadah, silakan beristirahat. Dan istirahatnya diniatkan agar nanti bisa lebih kuat dalam menjalankan ibadah. Kalau orang beristirahat, tidur atau istirahat nyantai, diniatkan agar nanti dia bisa lebih kuat dalam melaksanakan ibadah, maka di saat itulah tidurnya, istirahatnya menghasilkan pahala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, kuntu ahtasibu 'ala Allahi naumati kama ahtasibu 'alaihi qaumati. Aku mengharapkan pahala dari Allah dengan tidur yang aku lakukan, sebagaimana aku mengharapkan pahala dari Allah dengan tahajud yang aku kerjakan. Jadi seorang mukmin tidur itu bukan karena ingin tidur saja, bukan. Tapi seorang mukmin tidur karena sedang merencanakan ibadah berikutnya. Tidur sambil merencanakan ibadah berikutnya. Maka dia butuh istirahat. Karena setelah ini kita akan tahajud, setelah ini kita akan qiyamul lail, setelah ini kita akan membaca Al-Quran dan seterusnya. Seperti itulah tidur yang berkualitas, tidur yang insya Allah bernilai pahala. Kalau ada bahasa yang mengatakan naumus shaimi ibadah, turune wong poso niku ibadah. Ini bukan dalil dan bukan hadis.
Nabi SAW tidak pernah mensabdakan demikian, dan tidak ada satupun ulama yang mengatakan demikian. Karena ulama itu benci tidur. Tidak ada ulama yang menganjurkan tidur, tidak ada. Ulama itu membenci tidur, Pak. Rata-rata ulama itu tidurnya sedikit. Jenengan kalau tidur berapa jam? Ya? Berapa? 8 jam. Nyuwun pangapunten. Sing nyender-nyender niku tidur berapa jam? Yang sudah di usia 60 ke atas tidurnya berapa jam sehari, Pak? 4 jam. 8 jam. Rata-rata kalau saya bertanya kepada jamaah tidur sehari berapa? Berapa jam? Jawabannya rata-rata 8 jam. Kalau Anda punya kebiasaan tidur 8 jam sehari, berarti sepertiga usia kita itu hilang. Karena sehari 24 jam, sepertiganya 8 jam kita pakai tidur. Kalau Anda sehari tidur 8 jam, berarti sepertiga usia kita hilang. Dan ulama enggak seperti ini modelnya. Mereka adalah orang yang hidupnya habis untuk berkhidmat bagi umat dengan cara belajar, mengajar, berdakwah, tidurnya rata-rata sedikit. Imam Nawawi rahimahullah, beliau tidurnya di atas meja. Jadi tidak merebahkan punggungnya di tanah, tidak. Tapi beliau tidur di atas meja. Demikian pula Imam Malik rahimahullah, kalau malam enggak tidur. Sehingga wudu salat isya dipakai untuk salat subuh. Karena malamnya enggak tidur. Dan masih banyak ulama yang lainnya. Mereka punya kebiasaan ketika waktu malam banyak dipakai untuk beribadah, untuk mutalaah, untuk belajar, bukan dipakai untuk tidur. Tapi kalau kita sebaliknya ya. Harap maklum karena kita bukan ulama. Maka kalimat tidurnya orang puasa itu ibadah, tidak ada satupun ulama yang mengatakan demikian yang kami tahu. Dan itu bukan hadis Nabi SAW. Karena ulama itu benci tidur. Sehingga kalau bisa puasa ngapain? Belajar. Puasa ngapain? Baca Quran. Puasa ngapain? Dzikir. Kesempatan untuk memperbanyak ibadah. Jangan dibuang untuk tidur. Apalagi hanya dibuang untuk jalan-jalan. Kita manfaatkan waktu Ramadan semaksimal yang bisa lakukan. Kalau memang lelah ngantuk, silakan istirahat. Tapi istirahat dengan diniatkan merencanakan ibadah berikutnya. Baik. Dan mungkin ini hanya bisa jadi teori bagi mereka yang masih ketakutan dalam menghadapinya. Tapi berbeda bagi mereka yang punya komitmen. Sehingga lawan rasa malas itu dengan komitmen. Komitmen bagaimana, Pak? Saya harus khatam Ramadan ini, bila perlu lebih dari sekali. Orang kalau punya komitmen, rasa malasnya itu akan dilawan oleh komitmennya. Ini sebagai pengantar, bukan tema kajian kita. Selanjutnya kita akan beralih ke tema kajian sebagaimana yang tadi disampaikan dalam pengumuman. Yang akan kita bahas adalah beragama sesuai dengan pemahaman para sahabat. Kenapa sih ketika kita beragama itu harus meniru para sahabat? Apa istimewanya sahabat dibandingkan manusia generasi setelahnya? Jawabannya jelas istimewa. Karena kualitas murid itu bergantung dari kualitas gurunya. Siapa guru para sahabat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika gurunya para sahabat adalah seorang nabi sallallahu alaihi wasallam, maka muridnya jauh lebih dekat dengan kondisi gurunya. Sehingga disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, semakin jauh dari zaman kenabian, kondisi manusia tidak semakin baik, tapi semakin mengalami penurunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la ya'ti zamanun illa wa kana ba'dahu syarrum min." Tidaklah datang satu zaman kecuali masa setelahnya kondisinya lebih buruk dibandingkan masa sebelumnya. Sehingga semakin jauh dari zaman kenabian, keadaan manusia bukannya semakin membaik, tapi justru semakin jauh dari kebenaran. Sebaliknya berarti semakin dekat dengan zaman kenabian, keadaan manusia semakin ideal
dan semakin sempurna. Dan Nabi SAW juga memberikan legitimasi untuk hal ini, sebagaimana yang beliau nyatakan dalam sabdanya, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian manusia generasi setelahku, lalu generasi setelah mereka, kemudian generasi setelah mereka. Sehingga beliau sebut sebaik-baik manusia generasi beliau karena manusia yang paling ideal agamanya adalah manusia yang dibimbing langsung oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diakui oleh seluruh penganut agama, termasuk juga diakui oleh seluruh pemegang kelompok tertentu. Sehingga dalam ajaran agama Nasrani, orang Nasrani mengakui orang yang terbaik adalah murid-muridnya Yesus. Siapa saja namanya, kita tidak mengenal nama-nama itu. Tapi bagi orang Nasrani, orang terbaik adalah murid-muridnya Yesus. Bahkan sampai dimasukkan dalam, termaktub dalam kitab-kitab suci mereka. Yahudi juga demikian. Siapakah orang terbaik di kalangan mereka? Jawabnya adalah murid-muridnya Nabi Musa alaihissalam. 12 orang yang membersamai Musa alaihissalatu wassalam ketika dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala limiqatina, untuk mendatangi perjanjian beliau dengan Allah. Sehingga para penganut agama, mereka punya prinsip manusia terbaik adalah yang paling dekat dengan Nabi. Maka kaum muslimin juga ditanamkan prinsip seperti itu. Siapakah manusia terbaik? Kita punya prinsip para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dalam penganut ormas. Anda kalau bertanya, siapa sih orang yang terbaik di kalangan Muhammadiyah? Ya muridnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Murid-murid beliau yang mewarisi, yang kemudian mendapatkan pendidikan langsung dari pendirinya, itu yang terbaik. Siapakah orang terbaik di kalangan Nahdlatul Ulama? Murid-muridnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Demikian pula di LDII juga punya prinsip seperti itu. Orang yang terbaik siapa? Muridnya Madigol Abu Ubaidah, pendirinya LDII. Demikian pula dalam kelompok-kelompok yang lain. Maka sebagai kaum muslimin, penganut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita wajib untuk punya keyakinan bahwa manusia terbaik di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapa, Pak? Para sahabat radhiyallahu taala anhum. Nah, sahabat itu sebagai puncak pendahulu. Sahabat ini sebagai puncak pendahulu. Generasi yang paling awal. Pendahulu dalam bahasa Arab disebut salaf. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyampaikan kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha bahwa ajal ayahmu akan dekat. Lalu Fatimah menangis. Fatimah kemudian menangis. Kemudian Nabi SAW membisikkan di telinganya Fatimah yang membuat Fatimah itu merasa bangga. Nabi SAW mengatakan kepada Fatimah, khairus salafi ana laki. Sebaik-baik salaf adalah aku untukmu. Disebut sebagai sebaik-baik salaf secara makna artinya sebaik-baik pendahulu. Pendahulu yang terbaik dalam arti orang yang meninggal sebelum kamu yang terbaik dalam keluargaku adalah aku. Aku adalah pendahulu terbaik bagimu. Nabi SAW membisikkan di telinga Fatimah radhiyallahu anha dengan mengatakan, khairus salafi ana laki. Sebaik-baik salaf adalah aku untukmu. Sehingga ketika kita menyebut bahwasanya sahabat adalah salaf kita, maka terkadang ulama menggunakan istilah ini dalam karya-karya mereka, dan mereka menyebut para sahabat dengan sebutan as-salafus saleh, generasi pendahulu yang saleh. Maka muncullah kalimat kita mengikuti salafus saleh, artinya adalah mengikuti generasi pendahulu yaitu para sahabat yang saleh. Dipahami istilah ini, Pak? Baik. Sehingga jangan sampai ada stigma yang negatif berkaitan dengan kata salaf. Karena salaf itu dijunjung sebagaimana kita menghormati leluhur.
Leluhur kita dalam agama bukan Ken Arok ya, atau Ken Dedes, apalagi Mojopahit atau Gajah Mada. Itu leluhur budaya. Tapi kalau leluhur agama di luar budaya, kita tidak bicara budaya. Leluhur agama adalah para pendahulu kita yang menjadi murid-muridnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah para sahabat. Dan menghormati leluhur sebagai bentuk dari penghormatan kita terhadap jasa mereka. Melalui mereka lah kita bisa belajar agama. Melalui mereka Islam diperjuangkan. Andaikan para sahabat itu mogok semuanya, nggak mau memperjuangkan Islam, Masjid Agung Sleman tidak ada. Masjid ini tidak ada, Pak. Karena itu Nabi SAW pada waktu beliau berdoa menjelang perang Badar dengan jumlah pasukan yang jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah pasukan orang musyrikin. Berapa jumlah pasukan muslim ketika itu? 300 sekian belas pasukan kaum muslimin yang ikut perang Badar. Sementara orang musyrik berapa jumlahnya? 1000 lebih, dengan persenjataan yang lebih lengkap. Menjelang perang Badar, Nabi SAW melakukan doa ibtihal. Beliau mengangkat tinggi-tinggi tangannya sampai rida yang beliau pakai, selendang yang beliau gunakan itu terjatuh, diambil oleh Abu Bakar As-Siddiq, lalu beliau rangkul dari belakang, dikembalikan kain itu di pundaknya Nabi SAW sambil dirangkul dari belakang oleh Abu Bakar As-Siddiq. Hasbuka ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah, cukup. Tapi Nabi SAW terus berdoa sambil mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Dan di antara satu kalimat yang sangat menarik, beliau menyampaikan, Allahumma intahlik hadhil isabah lam tu'bad ala wajhil ardi abada. Ya Allah, jika pasukan yang kecil ini Engkau takdirkan kalah dalam perang, maka Kau tidak akan disembah di muka bumi ini selamanya. Masjid Agung Sleman tidak ada, Pak. ANB Channel tidak ada. Kalau pasukan yang kecil yang ketika itu terlibat dalam perang Badar kalah dalam peristiwa itu. Karena kalau pasukan kecil ini kalah, padahal itu adalah permulaan dari perjuangan jihad yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk melawan kesombongan orang-orang musyrikin, maka yang terjadi adalah Islam sudah tidak ada lagi. Makanya kita berutang budi kepada mereka, Pak. Sebagaimana kita berutang budi pada jasa para pahlawan yang memperjuangkan negara ini sampai akhirnya bisa terbebas dari penjajah. Kita juga berutang budi kepada jasa para pahlawan Islam yang mereka memperjuangkan agama ini sehingga bisa diantarkan hingga sampai di Indonesia. Jaraknya berapa Indonesia dengan Saudi, Pak? Berapa, Pak, jaraknya, Pak? Kita nggak pernah ngitung. Yang jelas 9 jam itu pun dari Jakarta sampai Jeddah dengan naik pesawat. Perjalanan di masa silam bisa bulanan, bahkan tahunan untuk bisa sampai di sini. Tapi Masya Allah, dengan anugerah Allah, Islam sampai di tempat kita. Baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji para sahabat dalam banyak ayat. Di antaranya di surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lakinir rasulu walladzina amanu ma'ah jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun. Namun Rasul dan orang-orang yang mengikuti beliau, yang bersama beliau, siapa itu? Para sahabat. Jahadu bi amwalihim, mereka berjihad dengan hartanya, wa anfusihim, dengan jiwanya. Harta siapa yang dikeluarkan untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di antara jamaah silakan angkat tangan. Harta siapa yang dikeluarkan untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sahabat, Pak. Bukan harta kita. Harta kita keluarkan untuk bangun masjid, walhamdulillah. Untuk kegiatan sosial keagamaan, walhamdulillah. Tapi harta yang dikeluarkan untuk membela nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hartanya sahabat. Harta kita tidak ada yang terlibat di situ. Kita belum lahir, Pak.
itu dipuji oleh Allah. Maka manusia yang hartanya dipuji oleh Allah, hartanya sahabat yang dipakai untuk membela nyawa nabinya sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula disebutkan dalam ayat yang lain di surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Para manusia generasi pendahulu di kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah meridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Dan masih banyak pujian yang lainnya sampai Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka sebagai sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan saya masih ingat dalam pelajaran kemuhammadiyahan waktu dulu yang saya ikuti ketika di sanawiyah dan aliyah, ayat ini sering sekali disinggung. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, untuk memberikan penanaman prinsip agar kita mencintai leluhur agama, yaitu murid-muridnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Siapakah itu? Ketika ayat ini turun adalah para sahabat. Maka dengan semua predikat dan pujian ini yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, mereka menjadi standar dalam beragama. Karena kalau orang melakukan sesuatu kan butuh contoh, ya enggak Pak? Anda kalau menjalankan tugas butuh contoh enggak? Butuh contoh. Sebab contoh itu jadi standar. Standar yang ideal. Orang kalau dikasih tugas tapi tidak ada standarnya, nanti penilaiannya jadinya ngawur. Saya kalau ngasih tugas kepada Bapak, Pak, tolong Bapak buat kue. Kue yang paling saya suka. Saya cuma bilang kayak gitu. Terus, Anda suka kue yang seperti apa? Bapak tidak boleh tanya. Pokoknya silahkan Bapak berkreasi, berinovasi, buatlah kue yang paling saya suka. Masalah selera makanan, Mas, antara satu orang dengan orang yang lain standarnya sama atau beda? Ya? Beda. Tapi tugas saya, Bapak harus buat kue yang paling saya suka. Standarnya tidak ada. Anda tidak tahu isi batin saya, dan Anda tidak tahu selera saya. Akhirnya masing-masing berinovasi. Ono sing gawe kue mumbul, ono sing gawe kue Melayu, dan aneka kue dibuat oleh semua jamaah. Saya menjanjikan siapa yang berhasil membuat kue yang sesuai dengan selera saya, tak hajikan gratis. Anda akan berlomba untuk mewujudkan itu, tapi nggak ada standarnya. Kira-kira gimana? Bingung. Semua akan bingung. Terus sing dikersakne niku sing pripun? Hambo, pokoknya sampean harus berinovasi. Bingung jadinya. Coba kalau kemudian bingung, nggak ada standarnya, orang jadinya berinovasi dan semuanya nggak jelas. Dan tidak mungkin beragama kok seperti ini, tidak mungkin. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menugaskan kita untuk beragama, dan Allah minta agama yang kita laksanakan harus sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas, hunafa, yang semuanya sesuai dengan Allah inginkan. Tapi Anda nggak punya standar. Akhirnya kan orang jadinya gimana? Golek dewe-dewe. Ono sing melayu nengen, ono sing melayu ngiwo, ono sing ngalor, ono sing ngidul gak karuan. Tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan ada standarnya. Apa standarnya? Standarnya adalah manusia yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran saat beragama telah diridhai oleh Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an, itu gelarnya siapa? Gelarnya siapa? Sahabat. Orang zaman sekarang tidak ada yang dapat gelar kayak gitu. Khutbah Jumat kali ini akan dibawakan oleh Ustadz Widaldi radhiyallahu anhu. Pantas betul? Kok gede-gede keribut? Acara berikutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh takmir masjid radhiyallahu anhu. Pantas buatan Pak? Nggih?
Pantas mboten? Wangun mboten, Pak? Enggak wangun, Pak. Karena ini bukan syiar untuk manusia di bawah sahabat. Radhiyallahu anhu itu syiarnya sahabat. Kalau Allah sudah ridho, berarti apa yang mereka lakukan itulah yang terbaik. Ketika yang mereka lakukan adalah yang terbaik, generasi setelahnya diminta untuk niru. Kamu tiru ini jadi standar. Nah, biasanya tugas ilmiah yang diberikan oleh dosen ya, itu kan harus ada standarnya kayak gitu. Makanya pengantar skripsi atau tesis atau disertasi harus ada penelitian sebelumnya. Kamu mau bahas apa? Saya mau meneliti apa hubungan antara HP dengan puasa. Apakah sudah pernah ada penelitian sebelumnya? Disebutkan, oh ada penelitian sebelumnya pernah dibahas ini. Yang kira-kira nyerempet-nyerempet itu disebutkan. Karena dia jadi landasan, dasar pijakan. Sebelum kamu ngomong kayak gini, landasanmu apa? Karena ilmiah itu nggak boleh ngawur. Ilmiah itu nggak boleh ngawur. Disebut ilmiah ketika apa? Dia punya landasan. Kamu bicara ini landasanmu apa? Kamu bicara ini dasarmu apa? Nggak boleh ngawur. Baik, beragama juga seperti itu. Orang nggak boleh ngawur. Dasarmu apa? Ini sahabat bicara seperti ini. Sahabat pernah menyampaikan seperti ini. Sahabat pernah menirukan seperti ini. Silahkan dilakukan. Karena mereka adalah murid-muridnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah para ulama mereka menjadikan sahabat sebagai manusia yang penting dalam hidupnya. Kita coba lihat posisi para sahabat di mata para ulama. Di halaman 26 saya sebutkan itu. Seperti berkata Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, "Wa qad athnallahu tabaraka wa ta'ala ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'ani wat Taurati wal Injil wa sabaqa lahum ala lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal fadli ma laisa li ahadin ba'dahum." Anda garis bawahi kalimat ini ya. Kata Imam Syafi'i, para sahabat mereka telah memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh manusia siapapun setelahnya. Para sahabat wasabaqa lahum ala lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah mendapatkan pujian melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki oleh generasi siapapun setelahnya. Jadi kalau ada yang bertanya, kira-kira mungkin nggak ada manusia di zaman sekarang yang lebih bertakwa dibandingkan Abu Bakar? Tidak mungkin, tidak ada. Atau yang lebih bertakwa dibandingkan Umar? Tidak ada. Atau yang lebih bertakwa dibandingkan Utsman atau Ali atau sahabat Ibnu Mas'ud atau sahabat yang lainnya? Jawabannya tidak ada dan tidak mungkin. Kata Imam Syafi'i, sabaqa lahum ala lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal fadli ma laysa li ahadin min ba'dihim. Mereka telah mendapatkan pujian melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang muji lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang itu tidak pernah dimiliki oleh generasi siapapun setelahnya. Anda kalau dipuji bupati senang enggak, Pak? Gini, Pak, kasih dua pilihan, Pak ya. Bapak saya puji dengan dipuji oleh bupati, lebih mentereng mana, Mas? Lebih membanggakan yang mana? Hah? Dipuji oleh yang punya jabatan. Dipuji oleh sultan misalnya, lebih membanggakan lagi. Apalagi ketika Anda dipuji oleh presiden, Anda akan merasa sangat bangga. Karena ketika yang memuji orang yang derajatnya lebih tinggi, maka nilai pujiannya lebih tinggi. Misalnya ya, ada orang dipuji sama temannya, dengan dipuji sama Pak RT atau sama Pak Lurah, dia akan merasa lebih bangga dipuji oleh orang yang lebih tinggi, meskipun tidak dipuji oleh temannya. Sekarang yang memuji sahabat adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Lalu kata Imam Syafi'i, wa hum fawqana fi kulli amalin wajtihadin wa wara'in wa aqlin wa amrin istadraka bihi ilmun wastambata bihi. Mereka lebih unggul dibandingkan kita semua. Ini pernyataan Imam Syafi'i. Jangan sampai ada seorang muslim yang punya pemahaman Imam Syafi'i lebih afdal daripada Utsman bin Affan. Tidak boleh, Pak. Imam Syafi'i sendiri mengakui sahabat itu lebih hebat dibandingkan kita. Kalau sampai ada orang di zaman sekarang karena dia sangat memuji Imam Syafi'i, memuliakan Imam Syafi'i, oh beliau itu lebih afdal dibandingkan seluruh sahabat. Salah Anda. Karena Imam Syafi'i sendiri menyatakan bahwa mereka lebih afdal dibandingkan kita semua. Baik dalam masalah amal, dalam masalah ijtihad, dalam masalah sifat wara', dalam masalah kecerdasan akal, dalam masalah yang lainnya. Wa amrin istadraka bihi ilmun wastambata bihi, dan semua kejadian yang bisa diambil pelajaran ilmu darinya. Sehingga sahabat disebut oleh para ulama dengan hum aslam wa a'lam wa ahlam. Mereka adalah manusia yang agamanya paling selamat, wa a'lam yang paling sesuai ilmu, paling ilmiah, wa ahlam dan paling sesuai dengan prinsip hikmah. Itulah kondisi para sahabat. Baik. Dan mereka sebenarnya adalah manusia pilihan. Karena Allah menciptakan hambanya, lalu Allah takdirkan fulan hidup di zaman A, si A hidup di zaman ini, di zaman ini, di zaman ini. Masing-masing orang diciptakan oleh Allah sesuai dengan apa yang Allah takdirkan. Dan sahabat ditakdirkan oleh Allah, mereka tercipta di zaman nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi pembela nabinya. Makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, innallaha nadhara fi qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad. Allah melihat hati para hamba, dan Allah melihat, Allah jumpai hati yang terbaik adalah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fastafahu li nafsi, maka Allah pilih untuk dirinya, wabta'athahu bi risalatih, lalu Allah utus beliau untuk membawa risalahnya. Thumma nadhara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah melihat hati para hamba setelah hatinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad, dan Allah jumpai hati yang terbaik adalah hati para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'alahum wuzara'a nabiyhi, lalu Allah jadikan mereka sebagai teman dekat nabinya, pembela nabinya. Sehingga yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan asal manusia, mereka adalah manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membela nabinya sallallahu alaihi wasallam. Yuqatiluna ala dinihi, yang mereka sanggup berperang untuk membela agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loh, prinsip seperti inilah yang harus kita bangun. Jadi menjadikan sahabat sebagai leluhur tertinggi, sekali lagi dalam urusan agama, kita bicara agama bukan budaya. Leluhur tertinggi dalam masalah agama adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar dalam beragama kita meniru mereka. Allah berfirman, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman sebagaimana imannya kalian wahai para sahabat, maka mereka dapat petunjuk. Para ulama memberikan pemahaman sebaliknya. Fa illam yu'minu bimithli ma amantum bihi faqad dallu. Fa illam ya'tu biimanin mithla imanikum falaysu min Ibrahim wa millatihim fi syai'. Berarti kalau mereka tidak beriman sebagaimana imannya kalian wahai para sahabat, kalau Allah menyebut dapat petunjuk jika meniru sahabat, berarti kalau tidak meniru sahabat, mereka keluar dari hidayah itu. Mereka jauh dari hidayah. Inilah prinsip yang perlu kita bangun sehingga kita beragama meniru siapa? Salafus saleh.
Salafus saleh tadi siapa Pak? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salaf artinya pendahulu, soleh artinya yang baik. Kita beragama, beribadah meniru para pendahulu yang terbaik. Sebab dalam beragama itu ada standarnya. Baik. Demikian pula dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan kalau terjadi khilaf balikno ning sahabat. Kembalikan kepada sahabat. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya dan ikuti bagaimana cara sahabat dalam memahaminya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya. Baik. Saya mau tanya jamaah, perbedaan pendapat itu ada atau tidak? Hah? Ada. Boleh enggak perbedaan pendapat itu disinggung, Pak? Ada sebagian orang yang ketakutan. Sehingga saat menyampaikan kajian, sebagian orang tuh berpesan ke saya, tolong jangan sampaikan masalah khilafiyah. Maksudnya gimana Pak? Masalah perbedaan itu jangan dibahas. Yang Bapak maksud gimana? Pokoknya bahas yang tidak berbeda. Karepe niku pripun? Saya belum paham. Perbedaan pendapat itu realita di tengah umat. Dan membahas realita di tengah umat bukan sesuatu yang menakutkan, itu realita. Anda mau menghindar tidak menghindar, ini adalah realita. Mau dihindari tetap akan ada. Dan kalau ada realita seperti itu, seharusnya bukan dihindari, tapi silakan Anda dekati untuk melihat mana yang lebih mendekati kebenaran. Karena yang namanya kebenaran itu hanya satu, meskipun manusia dalam menyikapinya berbeda. Kebenaran itu tertulis dan tercatat, meskipun dalam prakteknya ada banyak orang yang mungkin berbeda. Sebagai contoh misalnya ya, bagian dari kebenaran yang tertulis, merokok membunuhmu, itu kebenaran enggak? Hah? Kebenaran enggak Pak? Coba pastikan dulu, jawabannya kayaknya belum yakin ini ya. Merokok membunuhmu itu kebenaran enggak ibu-ibu? Hah? Masih ada yang ngobrol. Merokok membunuhmu itu kebenaran enggak? Kebenaran. Baik. Yang bapak-bapak sepakat enggak? Hah? Sepakat ya? Ada jutaan peringatan anti rokok ya. Itu kan kebenaran yang tertulis. Tapi dalam prakteknya yang melanggar banyak enggak? Hah? Banyak. Kenapa Pak? Raiso moco Mas. Masa raiso moco? Jadi kebenaran itu tercatat dan tertulis. Kebenaran disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitabnya, tertulis. Ada yang diangkat dan ada yang ditutupi. Dan ada yang tidak dibahas. Baik. Nabi SAW menyampaikan keberadaan perbedaan pendapat yang terjadi setelah beliau meninggal. Meskipun hadis beliau sudah tersebar, Al-Quran tercatat, tapi ada orang yang menyimpang dari kebenaran Al-Quran, menyimpang dari kebenaran hadis. Beliau SAW bersabda, Innahu may ya'ish minkum yara ba'di ikhtilafan katsira. Siapapun yang hidup setelah aku meninggal, dia akan menjumpai ada banyak perbedaan. Fa'alaikum bisunnati. Untuk menghindari perbedaan itu bukan dengan tidak membahas perbedaan, bukan dengan menolak perbedaan, tidak bisa ditolak karena itu realita. Tapi pegangi erat-erat ajaranku, Al-Quran dan Sunnah. Kembali kepada yang tertulis. Misalnya nggih nyuwun sewu, bapak ini seneng rokok, anaknya gak seneng rokok, terjadilah khilaf di tengah keluarga. Sudah? Istrinya enggak seneng ngerokok, sing lanang seneng ngerokok. Terjadilah khilaf antara suami istri. Baik. Cara yang benar gimana, Pak? Kembalikan kepada kebenaran yang tertulis. Berarti kudune sing bener sing ndi? Sing lanang apa sing wedok? Hah?
Orang jadi bisa melihat kebenaran itu tertulis, tercatat. Pelanggaran itu nggak bakalan ditulis, Pak. Karena pelanggaran itu terjadi disebabkan dia menyimpang dari aturan, dari kebenaran. Sehingga ketika terjadi perbedaan pendapat, kembalikan kepada yang tertulis, Al-Quran dan Sunnah. Karena kebenaran itu tercatat. Orang yang menyimpang itu nggak punya catatan, karena dia tidak punya panduan. Sehingga yang nggak punya panduan seharusnya dikembalikan kepada panduan. Makanya rata-rata saya kalau berjumpa dengan orang yang bicara tanpa dasar, ngawur, Pak. Dia nggak punya landasan. Kamu ngomong kayak gini, landasanmu apa? Sumbermu dari mana? Nggak ada. Karena emang nggak punya landasan. Baik, sekarang saya punya landasan. Ini landasannya. Anda sepakat nggak kalau kita kembalikan kepada yang tercatat? Ada yang mau dan ada yang tidak mau. Ketika tidak mau, mereka bertahan dalam perbedaan itu, dan siapa yang mau, mereka kembalikan kepada kebenaran. Wa sunnatil khulafair rasyidin, dan sunnah para khulafaur rasyidin. Sunnah khulafaur rasyidin artinya adalah bagaimana para khulafaur rasyidin itu memahami dalil Al-Quran dan Sunnah, sehingga dia dijadikan sebagai standar dalam pemahaman. Karena Al-Quran kalau dipegang sama orang Syiah nanti jadi Al-Quran versi Syiah. Al-Quran dipegang oleh Khawarij nanti jadi Al-Quran versi pemahaman Khawarij. Dan kita diperintahkan oleh Nabi SAW ikuti pemahaman sahabat dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Baqiyas soal, lalu muncul pertanyaan, terus pripun Mas carane nderek sahabat dalam beragama itu bagaimana caranya? Jawabannya adalah Anda pelajari buku yang ditulis oleh para ulama. Itu dikumpulin, Pak. Sahabat menjelaskan apa itu dikumpulkan, dijelaskan. Sehingga sekali lagi kembali kepada yang tercatat, yang tertulis. Karena kebenaran itu tercatat. Ya, cuman masing-masing orang dalam memberikan waktu untuk belajar itu berbeda-beda. Jenengan sinau itu sama dengan sedekah waktu untuk dirinya sendiri, agar memahami agama yang benar sesuai yang digariskan oleh sahabat. Ono sing cetil. Siapakah orang yang cetil itu? Yang tidak mau memberikan waktunya untuk belajar. Itu orang yang cetil medit kumet. Sehingga dia tidak mau memberikan waktunya untuk belajar. Cetil untuk dirinya sendiri. Ada yang lumo, maka dia berikan banyak waktunya untuk mau sinau, mau belajar. Sedekahkan waktu Bapak Ibu untuk mau mendekat kepada agama. Sehingga sing durung iso maca Quran ngaku dan sadar diri. Berikan waktu yang lebih. Aku pengen sinau maca Quran. Kok Iqra gak apa-apa Mas? Gak apa-apa. Karena tidak ada istilah ilmu itu mengenal usia enggak, Pak? Hah? Ilmu itu mengenal usia enggak? Tidak. Sehingga tidak ada istilah nek usia sekian sudah enggak boleh belajar, itu enggak ada. Kalau usia sekian enggak boleh masuk pondok itu ada, Pak. Karena pondok ini punya batasan usia. Tapi kalau usia sekian enggak boleh belajar agama itu enggak ada. Siapapun punya peluang yang sama untuk belajar, tinggal apakah kita mau menyedekahkan waktu kita untuk belajar atau tidak. Kalau Anda sudah belajar nanti akan mengenal, oh seperti inikah cara sahabat dalam beragama. Wallahu ta'ala alam. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah. Ini nyuwun pangapunten kalau pengantarnya rodok nangeni turu ya, biar jamaahnya tidak ngantuk. Jazakallah khairan kepada Ustaz Amin Al-Bayyid ST Hafizahullah Ta'ala yang telah menyampaikan ilmu kepada kita. Baik, masih satu waktu. Mohon maaf Ustaz, ada pertanyaan. Baik, izin bertanya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Bagaimana memilih atau mengetahui cara beragama calon pasangan itu sudah benar? Bagaimana cara mengetahui cara beragama calon pasangan itu sudah benar?
Ya, Anda perlu tanya bapaknya. Nek gak iso takon bapak nih, takon mbok nih. Kalau nggak bisa silahkan tanya temennya. Jadi kan begini ya, putra dan putri tradisi timur itu dipisahkan. Ini tradisi timur ya. Tradisi timur itu ya Indonesia ke timur ya. Indonesia, Malaysia dan negara-negara Islam yang berada di timur. Saya punya kawan yang adiknya itu dinikahi oleh Perancis, oleh orang Perancis. Dan waktu orang Perancis itu datang ke Indonesia untuk lamaran, untuk nikah ya, selisih 1 hari akad. Mereka itu nginep ketika di hotel itu beda kamar, Pak. Yang laki-laki di sini, yang perempuan di sini, beda kamar. Saya sempat tanya, "Lu wong kafir kok yo koyo ngono?" Kata dia, menghormati tradisi timur. Jadi jangan bicara agama, ini bicara tradisi saja ya. Ini menghormati tradisi timur. Jadi tradisi timur antara laki dan perempuan itu interaksinya dibatasi. Baik. Dalam Islam lebih dibatasi lagi. Karena ada aturan khusus. Sehingga kita dilarang untuk berkomunikasi tanpa mahram, berduaan dan seterusnya. Dan masih banyak aturan dalam Islam yang lainnya untuk membatasi interaksi antara laki dan perempuan. Oleh karena itu, masing-masing punya tugas, terutama seorang bapak bagi wanita. Kalau ada seorang wali yang ingin menikahkan putrinya dengan seorang lelaki, maka sebenarnya yang lebih banyak bertugas untuk nyari tahu calon suaminya ini layak atau tidak adalah bapaknya. Bapaknya itu yang paling bertanggung jawab. Jadi jangan sampai jadi bapak yang nggak mau tahu ya. Wes pokoknya kowe rabi sakarepmu, gak rabi sakarepmu. Mati urip sakarepmu, jangan kayak gitu, Pak. Ini putri Anda yang mau nikah. Kebahagiaan dia adalah kebahagiaan Anda. Maka ketika dia mau menikah, tolong jadilah orang tua yang punya tanggung jawab yang lebih. Saat putri Anda mau nikah dan dia memilih calon, Bapak punya tanggung jawab untuk nyari tahu lebih dalam. Kayak gimana sih calon suaminya ini? Ya, jangan sampai jadi bapak yang nggak mau tahu, terserah anakku sakarepmu, engko ya pok lakoni dhewe, glundung-glundung dhewe. Jangan kayak gitu, Pak. Jadi pilihkan anaknya yang terbaik. Sehingga dulu para ulama ketika mau memilihkan calon suami buat putrinya, sampai mereka minta waktu beberapa hari. Ternyata minta waktu beberapa hari itu mereka ngirim delik, Pak, mata-mata. Tolong ini dicari tahu seperti apa latar agama. Nah, kurang lebih seperti itu yang bisa kita lakukan ya, sebagai seorang bapak yang bertanggung jawab kepada anak perempuannya. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan kepada Ustaz tadi atas jawabannya. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum, izin bertanya. Bolehkah kita mengambil ilmu alat seperti tahsin atau bahasa Arab kepada orang yang akidahnya berbeda? Akidahnya berbeda itu Nasrani maksudnya. Belajar tahsin dari orang Nasrani. Dulu itu ada orang yang ahli bahasa Arab tapi Nasrani. Penulis kitab Al-Munjid itu Nasrani, Pak. Kamus bahasa Arab Al-Munjid itu Nasrani agamanya. Dan ada beberapa orientalis yang bertahan dalam agamanya, tapi dia belajar Islam. Bahkan sampai dia paham tentang usul fikih, paham tentang ilmu tafsir dan seterusnya. Ada satu kejadian, ini kejadiannya di Mauritania. Di Mauritania, mazhabnya itu Maliki. Mauritania negara mana? Afrika bagian barat ya, barat laut. Jadi di bawahnya Maroko. Di sana itu ada sebuah pesantren yang letaknya di tengah padang pasir. Sengaja ditaruh di situ. Siapa yang sudah masuk di pesantren itu wegah untuk keluar, karena jauh dari pemukiman. Sehingga nggak ada istilah santri Melayu, itu nggak ada, Pak. Berani lari keluar dari pesantren, ancamannya nyawa. Karena jauh dari pemukiman. Sampai ada seorang orientalis
yang dia pengen tahu ada apa sih di pesantren ini. Kalau nggak salah dia berasal dari Perancis atau Italia begitu. Jadi dia utusan dari negara sana untuk mempelajari apa yang dipelajari di situ. Dia belajar di sana, belajar nahwu, belajar fikih maliki sampai jadi imam sholat. Tahunan itu Pak, tahunan. Sudah selesai dia mendalami semua yang ada di pesantren itu, dia pulang ke negaranya. Terus dia kirim surat. Dia kirim surat. Dalam suratnya itu disampaikan, saya menyampaikan permohonan maaf karena sejak awal saya belum pernah masuk Islam. Oleh karena itu, tolong berdasarkan madhab Malikiyah, apabila imamnya itu kafir dan tidak diketahui, maka sholatnya makmum batal dan wajib diulang. Maka tolong semua sholat yang pernah kalian kerjakan bersama saya jadi imam diulang semua. Dia cuma mau ngasih tahu itu, jadi dia ngirim surat. Dia kan nggak punya kepentingan ya. Ini mau tahu mau nggak tahu nggak punya kepentingan. Tapi dia kasihan sama pesantren ini kalau sholatnya batal. Dia ngirim surat kayak gitu, untuk ngasih peringatan biar sholatnya diulang. Sehingga terkadang ada orang kafir yang sengaja belajar Islam, tujuannya bukan dalam rangka untuk masuk Islam, tapi tujuannya dalam rangka untuk mencari tahu isinya kayak gimana. Dan akhirnya bisa jadi dia jadi guru di daerahnya. Kadang ada orang yang menyimpang seperti ini sampai akhirnya dia jadi guru. Nah kalau kita tahu dia ternyata orang yang menyimpang, baik akidahnya bahkan sampai pada agamanya, boleh nggak belajar ke orang ini untuk ilmu alat? Ilmu alat itu seperti ilmu bahasa, ilmu usul fikih, ilmu tentang kaidah tafsir, itu namanya ilmu alat. Ilmu alat itu bukan ilmu tujuan utama. Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, dan wallahu alam, pendapat yang lebih mendekati, selagi di sana tidak ada potensi penyimpangan yang disebarkan oleh orang ini melalui ilmu alat tadi, pada asalnya diperbolehkan. Pada asalnya diperbolehkan, sehingga nggak jadi masalah. Misalnya kita belajar tahsin atau belajar bahasa Arab dari orang yang punya akidah yang menyimpang. Wallahu a'lam. Walhamdulillah. Jazakallah khair atas jawaban Ustaz. Baik, ini waktu maghrib jam 17.47, nanti kita selesai jam 17.37. Jadi 10 menit sebelumnya kita selesaikan untuk persiapan panitia memberikan buka puasa. Masih ada waktu kira-kira yang 5 menit. Baik Ustaz, mungkin Ustaz bisa bertanya pada jamaah. 5 menit gantian ya. Saya bertanya, jamaah menjawab. Hadiahnya apa? Bisa dipakai masak? Oh, minyak goreng. Lombok ada nggak? Di pasaran. Oh, bawang berambang atau? Masya Allah. Silakan yang bisa jawab dapat hadiah. Sudah dapat hadiah buka puasa, terus dapat pahala puasa, dapat hadiah. Ini untuk bapak atau ibu? Yang bisa menjawab. Oh, yang bisa menjawab. Baik. Angkat tangan dulu. Wah, Masya Allah, baik. Bapak yang angkat tangan ya. Pertanyaannya. Yang kanan atau yang kiri tadi? Oh baik, yang bapak dulu ya. Pertanyaannya ya. Sebutkan nama Ketua Takmir Masjid Sleman. Hah? Kurang keras. Sinten Pak? Pak? Salah? Salah, jawabannya alam. Jawabannya salah. Baik. Pak Imam boleh jawab? Baik, kita lemparkan ke yang ibu-ibu. Tadi ada yang angkat tangan, silakan berdiri. Silakan berdiri. Pak Dadang. Salah. Silakan. Pak Hardo Kiswoyo, Masya Allah. Jadi ketua takmirnya Pak Sekda, Masya Allah. Pak Sekda ada di sini? Dapat hadiah langsung. Tidak ada ya, baik. Baik, sekarang ibu-ibu ya, angkat tangan dulu.
Angkat tangan. Baik. Pertanyaannya begini ya. Jadi istri Nabi SAW yang dinikahi dalam kondisi masih gadis siapa? Aisyah. Pertanyaannya, siapa nama mbahnya Aisyah? Siapa nama simbahnya Aisyah? Bapaknya Abu Bakar. Siapa namanya? Sinten? Iya, silakan. As-Siddiq. As-Siddiq itu gelarnya Abu Bakar ya. Oh, enggak bawa HP jadi enggak bisa googling ya. Baik. Silakan. Siapa? Salma binti Sakhar. Siapa namanya? Abu Kuhafa. Masya Allah, betul sekali ya. Jawabannya Abu Kuhafa. Baik. Nah, selanjutnya ini khusus untuk ibu-ibu ya. Khusus untuk ibu-ibu ya. Pertanyaannya, sebutkan nama kakeknya Hafsah. Nama kakeknya Hafsah. Siapa nama kakeknya Hafsah? Yang belakang ada yang mau jawab? Enggak ada ya. Baik. Siapa? Silakan. Khattab ya. Kan gampang sekali ya. Umar bin Khattab. Berarti nama kakeknya Hafsah sinten? Khattab. Wallahu a'lam. Pun cekap Pak. Alhamdulillah, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.